Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dan juga ya Pak Arif minta doa kalian ya supaya Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah pun ya dalam keadaan sehat. Ya nih, pada kesempatan kali ini Pak Arif ingin membahas suatu permasalahan atau bahasan yang menarik, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya, coba nih Pak Arif mau tanya, siapa di antara kalian yang punya cita-cita ingin menjadi penghafal Al-Quran? Iya, coba angkat tangan. Nah, Masya Allah nih, Pak Arif lihat nih, pada angkat tangan semua nih, semuanya siap dan punya cita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Maka kalau kalian punya cita-cita tersebut, ya Pak Arif doakan semoga kalian menggapai cita-cita tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menggapai cita-citanya. Namun nih, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menggapai cita-cita kalian, yaitu sebagai seorang penghafal Al-Quran, itu bukan tanpa hambatan. Pasti di tengah jalan ada aja hambatan yang menghalangi kalian. Ya, misalnya apa sih Pak Arif? Misalnya rasa malas, ya, kemudian bosan, ya, kemudian kalian capek, lelah, ya, atau bisa jadi pusing kepala kalian. Ya, namun nih Pak Arif ingatkan nih kalian ya, walaupun ketika menghafal Al-Quran ada hambatan-hambatan tersebut, maka kalian gak boleh lemah, kalian harus berusaha melawan. Ya. Nah, Pak Arif kasih tipsnya nih supaya kalian bisa melewati hambatan tersebut dengan mudah. Apa itu? Iya, solusi atau tipsnya adalah 3 hal secara umum. Ya. Yang pertama, kalian harus lihat kembali niat kalian ketika kalian menghafalkan Al-Quran. Ya. Ikhlaskah karena Allah Subhanahu wa taala, atau ada niat-niat yang lain ya, seperti ingin dipuji, seperti ingin mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah penting, yaitu apa? Kalian harus meninggalkan maksiat. Ya. Kenapa? Ya, karena maksiat ini mengotori hati. Sedangkan hati ini apa? Tempatnya Al-Quran. Ketika hati ini kotor, maka Al-Quran gak mau berada di dalam hati kalian. Oleh karenanya, kalian harus berusaha menjauhi kemaksiatan, apapun itu, yang besar maupun yang kecil. Dan yang ketiga adalah kalian mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Dan ini yang secara khusus Pak Arif ingin bahas pada kesempatan kali ini. Keutamaan yang pertama, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ya mendapatkan kedudukan yang tinggi. Masya Allah, kalau kalian menghafal Al-Quran, kalian akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih ya, diriwayatkan dari hadis Tirmizi ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dikatakan kepada sahibul Quran ya, pemilik Al-Quran, apa? Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukan kalian nanti di akhirat adalah tergantung akhir ayat yang kalian baca. Masya Allah. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala menjelaskan nih bahwasannya keutamaan tersebut, yaitu kedudukan yang tinggi yang disebutkan dalam hadis ini, adalah khusus bagi para penghafal Al-Quran ya. Dan ini tidak dikhususkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf. Iya, jadi kalau kalian ingin mendapatkan keutamaan ini ya, yaitu kedudukan yang tinggi ya, tergantung akhir ayat yang kalian baca, maka kalian harus semangat menghafal Al-Quran. Tapi di sini ada hal yang perlu kalian perhatikan, penting sekali ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita ya,
hadis tersebut ya, di dalam hadis tersebut ya terdapat keutamaan bagi penghafal Al-Qur'an ya. Jelas sekali penjelasannya. Namun kata beliau ya, bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan tersebut ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus membaca Al-Qur'an dengan ikhlas, menghafal Al-Qur'an dengan ikhlas. Tidak boleh dia ini menghafal Al-Qur'an dengan tujuan ingin mendapatkan dunia atau mendapatkan harta. Nah, anak-anakku sekalian, coba nih, sekarang coba kalian lihat niat kalian nih. Kalian niatnya kenapa? Ya, apakah karena ingin dipuji atau takut sama orang tua kalian kalau nggak ngafal dimarahin? Ya, atau ada niat-niat yang lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada niat-niat yang lain, maka perbaiki niat kalian sehingga kalian apa? Bisa mendapatkan keutamaan menghafal Al-Qur'an. Keutamaan selanjutnya yaitu bagi orang yang menghafal Al-Qur'an, maka dia di akhir nanti bersama para malaikat yang mulia. Ya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan hafalannya adalah dia nanti akan bersama apa? Malaikat yang mulia. Adapun perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, dengan kerja keras ya karena dia masih belajar, maka dia mendapat 2 pahala. Nah, dalam hadis tersebut dengan jelas tuh, kalau kalian baca Al-Quran dengan hafalan kalian di akhirat nanti bersama para malaikat yang mulia. Namun kalau misalnya sekarang kalian masih belajar nih, adik-adik kalian nih yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 1 nih yang masih baru, masih belajar, masih susah membaca Al-Qurannya, kalian gak perlu khawatir. Karena kalian ketika susah payah membaca Al-Quran, kalian mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala belajar. Keutamaan selanjutnya yang tidak kalah menarik, anak-anakku sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menghafal Al-Quran, maka dia mendapatkan 3 keutamaan sekaligus. Apa saja? Yang pertama, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan, kemudian juga mendapatkan gelang kemuliaan. Dan yang lebih baik dari 2 hal tersebut, dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini berdasarkan hadis yang sahih dari riwayat Tirmizi. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya, Quran datang pada hari kiamat. Kemudian berkata, ya, wahai Tuhanku, pakaikanlah, ya. Maksudnya, pakaikanlah kepada orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memakaikan mahkota kemuliaan, mahkota karomah. Ya. Kemudian Al-Quran berkata lagi, tambahkanlah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan dengan gelang kemuliaan, ya, gelang karomah. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ridhoilah para menghafal Al-Quran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Dan terakhir dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, ya. Karena di setiap ayat yang dibaca akan ditambah suatu kebaikan. Subhanallah. Mau nggak kalian tuh mendapatkan mahkota kemuliaan dan juga gelang kemuliaan, bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian mau, kalian harus semangat menghafal Al-Quran. Dan keutamaan yang terakhir yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini adalah, ya, bagi orang yang menghafal Al-Quran, ya, orang tuanya akan dipakaikan mahkota, Masya Allah, mahkotanya yang bercahaya, dan juga gelang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari riwayat Hakim, ya, dari Buraidah radhiyallahu anhu, ya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, belajar dan mengamalkannya, ya, maka dipakaikan pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya mahkota yang bercahaya, yang mana cahayanya ini seperti cahaya matahari. Subhanallah. Dan gak hanya itu, dipakaikan 2 gelang, yang mana gelangnya tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kedua orang tuanya pun heran ketika dipakaikan pada hari kiamat, dipakaikan mahkota dan juga gelang. Heran, kenapa? Ya, kenapa kami dipakaikan mahkota dan juga gelang ini? Maka dikatakan, ya, karena anak kedua kalian, ya, atau anak kalian berdua
telah mengambil Al-Quran, maksud telah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Coba siapa di antara kalian yang gak bangga nanti di akhirat orang tuanya dipakaikan mahkota yang bercahaya dan juga gelang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kalian ingin orang tua kalian mendapatkan keutamaan tersebut, maka kalian harus semangat menghafal Al-Quran. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif sampaikan. Ya, semoga hal tersebut bisa menambah semangat kalian untuk menghafal Al-Quran. Ya, dan jangan lupa ketika kalian lagi bosan, lagi malas, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan urusan kalian. Ya, Pak Arif, cukup kan pertemuan pada kali ini. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.